Itu saja yang saya sampaikan. Selamat menikmati imbasan dari SMP Negeri 2 Krucuk. Semoga apa yang akan kita serap pada pagi hari ini dan siang hari nanti bisa benar-benar kita besok implementasikan di sekolah kita. Nanti yang punya kan tidak. Ketika di Juwiring dan ketika di Krucuk juga tetap nyaman kalau masuk di sini, karena ini kita berdarah-darah untuk memperjuangkan sekolah ini. Maka kemarin saya diprotes sama Krucuk 1, kenapa dari dinas pengimbasannya kok nggak ke Krucuk 1, di Krucuk di Bayan 3. Ada historis tersendiri bagi saya dan Mas Bimo, karena Mas Bimo ini juga alumni STIP, makanya dan kita ke STIP saja. Tidak ada istilah menggurui, yang paling pas kalau sekolah penggerak ini berbagi praktek. Saya dengan penjenengan, saya kira STIP dengan Eskruda Krucuk 2 itu sudah melakukan hal yang sama, cuma kita dipakai baju lebih dahulu dengan baju sekolah penggerak. Alhamdulillah kita sudah tahun ketiga sekolah penggerak. Yang kalau saya lihat bahwa apa yang terjadi di sini itu tinggal memakai bajunya saja, sehingga hal-hal yang ada di sekolah penggerak diimplementasi kurikulum merdeka itu tidak dan bukan hal yang pesen untuk pendidikan. Maka nanti di sini tidak ada istilah menggurui, adanya berbagi praktek dan monggo nanti kita saling diskusi untuk mewarnai bagaimana yang terbaik untuk sekolah kita, disesuaikan dengan kondisi real yang ada di sekolah kita masing-masing untuk bisa memaksimalkan kaitannya dengan implementasi kurikulum merdeka. Alhamdulillah, karena saya masuk di sini banyak wajah-wajah baru, wajah-wajah muda yang ini menjadi modal dasar. Karena intervensi dari sekolah penggerak, intervensi pemerintah dari kaitannya dengan IKM itu salah satu diantaranya adalah peningkatan SDM. Kalau bapak ibu yang muda itu banyak kan untuk memberikan pencerah kaitannya dengan peningkatan SDM, kaitannya dengan digitalisasi sekolah lebih mudah. Ada Suara Demokrasi, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, kebinekaannya. Ya. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kalau kebinekaan global itu kan Indonesia. Kemudian yang satunya ada kewirausahaan. Nah, di tahun ketiga ini kami, karena ada 7 otomatis kan sudah selesai semua. Tetapi kami mengambil lagi tema dengan topik yang berbeda. Laksanakan P5 ya? Sudah ya? Sudah gelar karya juga ya berarti? Sudah. Yang sudah dilaksanakan apa Bapak Ibu? Berapa proyek kemarin? Berapa tema? 3. Apa aja Pak? Oke. Suara Demokrasi, kewirausahaan, sama rekayasa ya. Oke. Kalau yang tahun ini udah mulai belum? Oh belum. Oh, belum. Di tempat kami tahun ini adalah hari ke-5 pembelajaran proyek untuk tema yang pertama. Yang saya ampu adalah kewirausahaan dulu. Tadinya berencana kami akan melaksanakan yang proyek batik. Tetapi setelah pertimbangan berbagai hal, ternyata ini kayaknya yang sudah siap adalah kewirausahaan. Fasilitasi proyek, identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan yang kira-kira dianggap siap, kita tema yang mana dulu? Nah, kalau kelas 8 kita yang tahun ini, sekarang ini P5-nya Suara Demokrasi.
Mengapa kok suara demokrasi? Ya karena itu dianggap yang urgent, sesuai dengan nanti akan pergantian ketua OSIS. Makanya nanti ini bulan September, kemudian kami mengadakan P5, nanti pelantikan Oktober itu sudah pelantikan ketua OSIS. Itu berarti kan kita tingkat kesiapan dan juga nanti kaitannya dengan waktunya. Kemudian pemilihan tema umum tadi sudah ya. Nah, berikutnya penentuan topiknya. Topik yang lebih spesifik. Misalnya kayak tadi temanya kewirausahaan. Kewirausahaan itu kan banyak. Nah, kami mengambil kira-kira usaha apa yang terdekat dengan ekstruder. Kalau di sini kan Pak Bari tadi menyampaikan ya, ada produk jenang, ada apa lagi Pak Bari? Ada emping. Nah itu bisa digunakan Bapak Ibu. Sudah digunakan belum ya? Kan diberi kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul proyek sesuai dengan konteks lingkungan, visi satuan pendidikan, kesiapan satuan pendidikan, dan kebutuhan belajar peserta didik. Satuan pendidikan atau pendidik boleh mengurangi atau menambah jumlah komponen sesuai dengan konteksnya masing-masing. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu menemukan modul proyek antar sekolah itu kok berbeda, itu karena boleh kita fleksibel. Mungkin yang saya share nanti di sini juga akan berbeda dengan mungkin sama-sama dengan kewirausahaan yang sudah panjenengan buat. Mungkin ada yang berbeda, bisa saja, nggak apa-apa, karena sifatnya fleksibel. Alur kegiatan biasa disingkat dengan OKAR. Saya biasa menyingkatnya dengan OKAR, yaitu ada orientasi atau pengenalan, kemudian nanti ada kontekstualisasi, ada aksinya, dan ada refleksi. Nah, ini kami perinci lagi nih. Di alur ini kami perinci lagi di rincian kegiatan. Satu, misalnya perencanaan dan pengenalan alur aktivitas proyek. Ini sudah di sini ada jam pelajarannya berapa jam. Kemudian konsepnya apa? Oh, mengajak peserta didik untuk mengenal beberapa jenis olahan keripik sayuran. Persiapannya apa? Siapkan daftar aneka keripik sayuran untuk dibawa ke kelas. Kemudian pelaksanaannya, pendidik membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Nanti di sini ada Google sendiri pun juga sudah ada, yang mana di sini bisa kita gunakan untuk membuat laporan-laporan, termasuk dalam membuat modul belajar ataupun modul proyek dengan lebih cepat. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan tentang apa itu AI. AI adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan mengambil keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Yang artinya bahwa dengan menggunakan AI ini kita bisa mengolah atau memerintah aplikasi untuk merancang sebuah program atau sebuah salah satunya adalah seperti mungkin mencari sebuah jawaban dari sebuah pertanyaan dengan lebih cepat. Untuk menggunakan ChatGPT di sini, yang pertama adalah kita harus mendaftar. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Di sini yaitu kita masuk kepada Google. Nah, di search engine yang lain juga bisa.
itu kemudian kita ketikkan ChatGPT. Nah, nanti akan muncul OpenAI ChatGPT. Nah, dari situ kemudian biasanya ini munculnya yang paling atas. Nah, kemudian kita klik sekali, maka akan muncul untuk kita masuk login atau kita akan mendaftar. Nah, ketika kita belum terdaftar, maka kita harus mendaftar terlebih dahulu, yaitu dengan klik sign up. Nah, tapi ketika kita sudah mendaftar, kita tinggal klik login. Nah, selanjutnya kemudian kita dianjurkan untuk menggunakan akun dari mana, atau kita ketikkan akun yang sudah kita punyai. Tapi ketika kita sudah mempunyai akun dari Google, kita tinggal klik pada continue with Google. Nah, tapi kemarin dari BPPMP itu menyarankan untuk menggunakan aplikasi-aplikasi termasuk ChatGPT. Di sini kita disarankan untuk